Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurmala, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Menteng. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai hak asasi manusia atau HAM. Apa sih hak asasi manusia itu? Istilah hak asasi manusia menurut bahasa Perancis yaitu droit de l'homme, menurut bahasa Inggris human right, dan menurut bahasa Belanda mensenrechten. Jadi bisa diartikan hak asasi manusia yaitu sebagai hak-hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia bukan merupakan pemberian atau diberikan dari orang lain, golongan, atau negara. Jadi hak asasi manusia tidak dapat dicabut, diambil, diabaikan, atau dikurangi atau dirampas oleh kekuasaan, melainkan harus dihormati, dipertahankan, dan dilindungi. Adapun pengertian hak asasi manusia menurut beberapa para ahli, yang pertama menurut John Locke, hak asasi manusia yaitu hak asasi yang dibawa sejak lahir yang secara kodrat sudah melekat pada manusia dan tidak dapat diganggu-gugat atau sifatnya mutlak. Menurut Kuncoro Purbapranoto, hak asasi manusia adalah hak yang sifatnya asasi, yaitu dimiliki manusia menurut kodratnya dan sifatnya suci. Menurut Piagam Hak Asasi Internasional yang tercantum dalam Universal Declaration of Human Rights atau UDHR sebenarnya merupakan perkembangan dari F.D. Roosevelt, yaitu The Four Freedom, yaitu kebebasan mengeluarkan pendapat dan berkarya, kebebasan beragama, kebebasan dari rasa takut, dan kebebasan dari kemiskinan. Jadi HAM memiliki ciri khusus yaitu hakiki, universal, permanen, dan tidak dapat dicabut, juga tidak dapat dibagi. Macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi pribadi. Yang kedua, hak asasi ekonomi. Yang ketiga, hak asasi politik. Yang keempat, hak asasi sosial dan budaya. Yang kelima, hak asasi mendapat perlakuan yang sama dalam bidang hukum dan pemerintahan. Yang keenam, hak asasi untuk memperoleh perlakuan tata peradilan dan perlindungan hukum. 1, 2, 3. Sejarah lahirnya hak asasi manusia berawal dari zaman Yunani kuno, lalu Aristoteles, dan pada tahun 1215 lahirlah Magna Carta di Inggris, di mana telah terjadi kesewenang-wenangan oleh raja terhadap rakyatnya. Singkat cerita, pada tahun 1948 disusunlah rencana Piagam Hak Asasi Manusia oleh Organisasi Kerjasama Sosial Ekonomi PBB, dan pada 10 Desember 1948 piagam tersebut dideklarasikan menjadi Universal Declaration of Human Rights. Penegakan HAM bertujuan untuk melindungi martabat manusia sebagaimana yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama, yaitu kemerdekaan adalah hak segala bangsa. HAM diatur dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 28A sampai 28J. Dan secara umum, hak asasi manusia di Indonesia diatur dengan pasal 27 sampai 34. Masalah penegakan HAM adalah masalah yang menjadi tanggung jawab bersama, yaitu antara pemerintah, rakyat, dan juga lembaga-lembaga tertentu seperti Komnas HAM. Kategori pelanggaran HAM yang diidentifikasi oleh Richard Falk yaitu pembunuhan. Pertama, pembunuhan secara besar-besaran atau genocide. Yang kedua, rasialisme resmi, terorisme, pemerintahan totaliter, perusakan kualitas lingkungan atau ecocide, dan kejahatan perang. Yang termasuk ke dalam pelanggaran HAM berat, yang pertama adalah
pembunuhan secara besar-besaran atau kejahatan genocide. Yang kedua, kejahatan kemanusiaan. Kejahatan genocide atau pembunuhan secara besar-besaran yaitu suatu perbuatan yang dilakukan untuk menghancurkan suatu kelompok, etnis, ras, suku, dan agama. Sedangkan kejahatan kemanusiaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dilakukan sebagai bentuk serangan yang ditujukan kepada pendudukan sipil, seperti pembunuhan, penyerangan, pemerkosaan, perampasan, dan pengusiran penduduk secara paksa. Baik, demikian. Jadi, sebagai warga negara yang baik, kita patut menjunjung tinggi hak asasi manusia. Karena sebagai manusia, kita berhak mendapatkan keadilan, kebebasan, dan keamanan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.